Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rasa syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik jemaah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ataupun maghrib yang berbahagia ini insyaallah ada dua pembahasan yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah bahaya riya dan nifaq, bahaya riya dan bahaya nifaq. Baik ikhwatal iman yang berbahagia, sebelum pembahasan lebih lanjut, ada hadisnya tentang riya. Ada riya, ada sum'ah nanti. Dari An-Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna, sesungguhnya atau sungguh, akhwafu ma akhafu, kata Rasulullah, sungguh yang paling aku takuti, gitu ya, yang paling aku takutkan atas kalian, itu perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirku, yaitu syirik, ya, syirik. Asyirkul asghar dalam konteks ini adalah syirik kecil, yaitu ar-riya, itu riya. Baik, derajat hadis ini hasan sehingga boleh dipakai dalam mengamalkannya. Baik, syirik kecil, syirik apa sih? Syirik itu menyekutukan Allah. Artinya begini, kamu beribadah kepadanya dan kepada selainnya, ya. Padahal dia menciptakan kamu. Itu berarti dua, beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selainnya juga. Itu namanya syirik. Dalam hal ini syirik kecil, yaitu riya. Karena pengertian riya, apa yang dimaksud dengan riya? Riya berasal dari bahasa Arab dari ra'a yara, melihat. Maksudnya adalah melakukan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan karena perhatian manusia kepadanya, bukan dilakukan dalam rangka karena Allah ataupun karena ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya dilihat, ya. Beramal soleh atau meninggalkan kemaksiatan dalam rangka dipuji oleh manusia, namanya riya. Dari kata ro'a ya melihat, jadi supaya dilihat, gitu ya. Ada lagi yang mirip ini, sum'ah. Ya, sum'ah itu orang beramal soleh tapi nggak pakai perbuatan. Tadi malam saya salat malam, asal tahu aja, asal tahu. Itu menceritakan supaya dipuji, gitu ya. Tadi saya ngaji, bagus ya ngaji. Kalau untuk motivasi bagus, tapi semua sesuatu itu tergantung niat, ya. Dalam rangkanya ini niatnya.
Jadi sum'ah sama riya mirip-mirip. Cuma kalau riya pakai perbuatan supaya dilihat dan dipuji nanti akhirnya. Kalau sum'ah pakai kata-kata. Tadi saya begini, tadi saya begini. Tadi saya beramal supaya ini supaya dapat pujian dari manusia. Itu namanya sum'ah. Jadi kalau sum'ah memperdengarkan kepada orang lain, kalau riya memperlihatkan, tapi tujuannya sama, goalnya supaya dipuji oleh manusia. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengkhawatirkan perkara yang besar untuk umatnya, umat Islam, itu riya. Makanya Nabi kasih nasihat karena ini sesuatu yang penting, ya. Syirik terbagi dua. Pertama syirik besar, ya, memasukkan orang pelakunya ke dalam neraka. Syirik kecil juga demikian. Cuma kalau syirik besar jelas, kalau syirik kecil sama-sama, gitu ya. Syirik kecil itu. Ya. Para ulama membagi riya jadi dua, ya. Riya ada dua. Pertama riya murni, riya tulen murni, ya, 100%. Ada juga riya syirik. Lalu apa riya murni dan apa riya syirik? Kalau riya murni, namanya murni total, ya. Murni, emas murni berarti nggak ada campurannya, betul-betul emas. Madu murni berarti betul-betul madu, nggak ada campuran gula, nggak ada campuran lain-lainnya, nggak ada campuran air, minyak dan sebagainya lah. Itu murni namanya. Riya murni pengertiannya yaitu seorang mengerjakan sebuah amal, namun dengan amal itu dia tidak menginginkan pahala dari Allah. Garis bawah, tidak menginginkan pahala dari Allah sama sekali. Jadi murni pengen dilihat oleh manusia. Tujuannya adalah manusia ini riya murni, ya. Murni riya, ya. Semata-mata riya. Jadi nggak ada tujuan lain, ya. Emang pengen dilihat sama orang, gitu kan. Dalam hal ibadah, gitu ya. Riya ini bisa muncul dalam masalah keimanan, kadang-kadang, ya. Keimanan, keislaman, mengucapkan kalimat syahadat atau siar-siar lainnya, siar-siar agama Islam, dan dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Jadi dia pengen murni, jadi dia sebenarnya nggak beriman. Jadi murni pengen ibadah kayak orang-orang munafik, yang nanti kita akan bahas juga munafik. Dia murni untuk penilaian orang, sama sekali nggak ada nilai ibadahnya. Ya. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia mau sholat, dia enggak punya niat dapat balasan dari Allah. Dia niat malas-malasan, ya. Ini orang munafik sih, ya. Kayak riya nih sebenarnya. Yuraunan nasa, mereka hanya semata-mata ingin dilihat oleh manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir, tidak ingat Allah kecuali sedikit aja, ya. Sedikit doang. Nah, inilah orang-orang yang dalam firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Mereka sebenarnya terjangkit penyakit munafik dan masuk ke dalam kerak neraka nantinya. Riya bisa muncul juga pada ibadah, ya. Tujuannya adalah untuk dilihat orang. Jadi kayak orang-orang yang zaman dulu, kayak orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, dia murni riya, dia nggak ada nilai-nilai yang pengen Allah balas, ya. Balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, riya syirik. Syirik apa sih artinya? Harus paham dulu. Syirik sarekat. Pernah dengar ya sekolah tuh, ya, sarekat dagang Islam. Berarti perdagangan Islam yang bersarekat. Bersarekat itu bersekutu. Berarti bukan hanya satu orang, jadi banyak pemilik, ya. Sarekat namanya. Bersekutu. Riya syirik berarti dia riya syirik. Maksudnya apa? Itu seorang hamba menginginkan keuntungan dua keuntungan. Pertama, supaya dibilang rajin, dapat pujian dari manusia, satu sisi, ya. Yang kedua, dapat pahala juga dari Allah. Nah, ini menyekutukan
Allah nih dalam ibadahnya. Itu menyebutkan dalam satu pengen pahala, satu sisi supaya si fulan bilang atau kalau ada wanita cantik mungkin ke masjid supaya nanti dilihat namanya. Itu cantik-cantik tuh, wah dia rajin ke masjid, dia rajin sholat, dia rajin ngaji ya. Nah, ini dua unsur, dia pengen pahala juga, pengen pujian manusia juga. Nah, ada dua. Jadi ternyata riya itu ada yang murni riya, ya seperti pekerjaan orang munafik. Ada dua, yang ini orang Islam biasanya, ya. Ini dua. Pengen dipuji juga manusia, pengen pahala juga. Sebagian ulama mengatakan, berpendapat ya, amalan itu sia-sia. Di antara mereka ada yang memberi perincian, yaitu ada yang riaknya sejak awal, itu begitu melaksanakan ibadah yang udah riak, berniat, ya. Riak sirik, jadi dia pengen dapat pahala dari Allah juga, pengen supaya orang lihat juga. Ada juga yang tiba-tiba dalam melaksanakan, tiba-tiba ada lihat, atau emang kelihatan lah gitu, tiba-tiba terlintas, ya. Ya, maka kalau kondisi ini muncul, ya, kalau kita buang yang kedua ini, muncul perasaan tadinya niat ikhlas, pengen serius nyari pahala, ya Allah, pengen serius nih pengen pahala. Tiba-tiba ada lewat, ya kita buang jauh-jauh perasaan riya itu. Semoga Allah bebaskan yang mudah-mudahan. Maka dia menepisnya, maka ini dia merusak amalnya. Tapi kalau dia tiba-tiba menikmati dengan perbuatan tersebut, ya jadi tadinya ikhlas, tiba-tiba ada yang lihat, ya, ataupun memang kelihatan lah pakai sholat sunat dan sebagainya, terus dia nggak bisa nepis, maka dia akan merusak amalan itu tersebut, ya, karena di dua niat. Pertama pengen dapat pahala, yang kedua pengen dapat pujian oleh manusia. Maka di hari kiamat kata Allah, Nabi bersabda, kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau berkata berfirman, Ana agna suraka anis syirki. Aku adalah yang paling tidak memerlukan sekutu. Jadi kalau kita sebenarnya belajar atau berjalan, berpergian, kita butuh sekutu, butuh teman kadang-kadang ya. Dalam hidup aja kita butuh teman, sekutu. Allah nggak butuh sekutu, ya. Maka siapa saja man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan, asroka fihi ma'i, lalu dia menyekutukan amalannya itu antara aku dengan selainku, taraktuhu wasir kahu, maka akan aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Jadi Allah nggak peduli lagi, Allah nggak mau kasih pahala lagi, bahkan dosa, ya. Tinggalnya mau nggak biasa sekutuin aku. Menyekutukannya dengan punya niat itu tadi supaya dibalas oleh manusia atau dapat pujian oleh manusia. Ini makin beratnya. Masalah riya itu bukan perkara yang mudah. Semoga kita dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi syirik kedua, syirik besar, syirik kecil. Yang riya termasuk syirik kecil. Maka kita harus bersungguh-sungguh membuang, ya, perasaan riya ini dalam pikiran kita, baik ketika memulai ibadah ataupun yang ketika datang di tengah-tengah ibadah kita. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Baik ihwatul Islam yang berbahagia, ini syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, cuma tetap aja syirik, ya. Syirik kecil atau besar sama-sama syirik, ya. Syirik menyekutukan Allah juga sama, ya. Karena kan dia minta pahala orang lain, minta pujian, minta balasan. Maka oleh karena itu Islam menyukai orang yang menyembunyikan ketaatannya. Ya kalau kelihatan ya udah nggak apa-apa, gitu, ya. Cuma kalau diniatkan nggak boleh. Atau bahasa lainnya, Islam menjauhkan diri dari popularitas, ya. Popularitas kadang-kadang masalah dunia, ya. Kalau masalah ibadah popularitas juga itu bahaya, ya. Baik, di mata Islam yang berbahagia, kita syirik tadi riya, ya. Ingin dilihat, tujuan utamanya ingin pujian pastinya. Ya, pembahasan yang kedua, bahaya nifaq atau kemunafikan. Abu Hurairah berkata, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafik
salasun. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Itu apabila berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia akan khianat, tidak amanah, ya. Dititipin amanah maka dia khianat, tidak menyampaikan, maka itu termasuk ciri-ciri dari terjangkit penyakit ini. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, kesepakatan Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih ya. Di Bukhari ada, di Muslim ada, begitu maksudnya muttafaqun alaih. Lalu di hadis yang lain terkait ini juga ada tambahan dari hadis Abdullah bin Amr, ya. Wa idza khasama fajar, ada tambahan. Jadi tadi 3, sekarang 4. Itu apabila dia bersengketa maka dia akan jahat, curang, jahat, zalim, keji. Itulah fajar. Baik, ayatul munafik. Ayat itu artinya tanda. Jadi kalau disini dibilang ayat, tanda-tanda. Ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat adalah tanda. Ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik, terjangkit atau bahkan dia munafik. Baik, hadis ini ancaman bagi orang yang suka berdusta dalam berbicara dan berjanji atau menepati. Begitu juga ketika dikasih amanah dicurang, ini enggak sesuai, ya kan? Ya kan? Dititipin baju, gitu ya. Seandainya kasih ini buat si fulan, bajunya ada 10, kasih 5, 5-nya nggak tahu kemana. Itu namanya nggak amanah, ya. Korupsi juga termasuk nggak amanah, ya. Baik, sehingga kita harus menjauhkan dari hal ini. Jadi zahir hadis ini menunjukkan siapa saja yang terhimpun dalam diri 3 penyakit tadi dan 4 bahkan yang jika bersengketa dia curang ataupun jahat, zalim, keji, maka dia termasuk nifaq, ya. Jadi kalau keji itu maksudnya adalah mencaci, menghina, menzalimi ataupun berbuat hal-hal yang tidak pantas ucapannya, perbuatannya. Nifaq ada 2. Nifaq i'tiqadi, meyakini, nifaq dalam hati, keyakinan dia akan mengeluarkan pelakunya dari agamanya. Tapi ada juga nifaq amal, itu perbuatan. Nah, perbuatan ini yang maksudnya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman kan ada kan yang suka kalau berbicara dusta, itu namanya nifaq amal. Ada kan orang yang ketika berjanji nggak menepati. Ada kan orang beriman ketika dikasih amanat kurang-kurangin, ya kan? Itu orang beriman, dia kena nifaq amal. Tapi keyakinan enggak, dia masih beriman. Berbeda ya. Ada nifaq keyakinan, ada nifaq perbuatan. Kalau perbuatan masih Islam, orang yang muslim, cuma dia udah kena penyakit orang munafik. Yang menurut saya nifaq terbagi 2, akbar wal asghar, besar dan kecil. Nifaq besar kayak apa sih? Itu memperlihatkan keimanan kepada itu di hadapan Rasulullah, ya kan? Di hadapan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, ya kan? Rasul-rasulnya di hari akhir. Namun dalam hatinya dia menyembunyikan kenifakan. Nah, nifaq itu lain di hati, lain di perbuatan secara bahasa. Itu kayak orang-orang munafik Madinah. Jadi kan ketika Madinah itu kan itu Yasrib ya. Sudah maju, sudah menang Islam, sudah merata, gitu ya. Sehingga orang-orang yang belum pengen masuk Islam, dia nggak nyaman, nanti takutnya disakitin sama orang Islam, dizolimi, perasaan mereka, gitu kan. Itu nifaq di Madinah di masa Rasulullah. Al-Quran diturunkan di situ. Mekah dan Madinah udah maju tadi ya. Mereka nggak mau Islam, cuma karena takut dizolimin, pura-pura Islam akhirnya. Gitu. Itu namanya nifaq i'tiqadi. Kan? Nah, inilah nifaq yang berada pada kerak api neraka tadi ya. Dia bukan perbuatan, tapi dia dari keyakinannya mau nifaq, dia nggak beriman. Ya. Kalau orang beriman, dia masih punya iman, cuma
kadang-kadang suka dusta, kadang-kadang suka nggak amanat, kadang-kadang ingkar janji, kadang-kadang ketika diskusi suka lebay, zolim gitu kan, mencela, menghina dan lain sebagainya. Adapun nifaq i'tiqadi udah kufur sebenarnya dia nggak beriman sama sekali, nggak ada imannya sama sekali, cuma pura-pura doang, kulit ya. Di hatinya nggak beriman sama sekali. Pakaian bisa beriman, pakaian tuh beriman ya. Pakaian itu iman, ya pakaian zaman Rasulullah ya. Yang sekarang bisa ada juga. Di hatinya nggak beriman, tapi perbuatannya perbuatan iman. Biasanya capek orang ini, karena pura-pura doang kan. Iya capek ya. Capek. Yang pertama ada modelnya nih ya, ada 6 macam. Pertama mendustakan Rasulullah. Jadi kalau orang mendustakan Rasulullah sebenarnya dia nifaq juga dalam hatinya. Ataupun mendustakan sebagian dari salahnya. Ya. Mau separuh, mau semua tetap nifaq ya, mendustakan. Membenci Rasulullah itu juga termasuk ada nifaq dalam keyakinannya. Membenci atau merasa senang jika agama Allah direndahkan. Islam dijatuhin, agama Allah direndahkan, itu termasuk nifaq. Senang dia senang nggak ditampilkan di luar, dalam hatinya. Ini kan yang bahaya dalam hati ya. Kalau zahir ya pasti marah kalau punya iman sedikit juga tetap ada rasa marahnya kalau agamanya dihina. Dan tidak suka jika agama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan, kejayaan ya. Zaja nasrullah wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Enggak suka orang munafik. Wah, Islam maju nih ya. Enggak bisa begini nih, harus diminimalisir, harus dihentikan ya, enggak boleh lagi terjadi seperti ini. Itu dalam hatinya. Nanti kelakuannya kelihatan dalam perbuatan juga. Ya kan? Tapi kalau Islam lagi maju, dia dalam hati. Tapi kalau Islam lemah, dia terang-terangan ya. Karena buat apa lagi lemah? Terang-terangan aja, kan capek kan pura-pura ya. Tapi kalau lagi maju dia takut, dia pura-pura lah. Jadi seakan-akan menjadi orang yang beriman. Itu nifaq akbar, besar ya. Ini penyakit yang besar dalam hatinya ya. Gak beriman sama sekali. Yang kedua adalah nifaq asghar. Nifaq asghar ini nifaq kecil. Kayak apa sih kecil? Yaitu tadi yang orang Islam lakukan, perbuatan nifaq amali. Seperti orang Islam kadang-kadang berdusta. Kita ketika berjanji, jangan kita si fulan berjanji nggak menepati, ya kan? Terus ketika dikasih amanah, khianat, korupsi, ya kan? Dan lain sebagainya. Ketika bermusuhan berlebihan, bersengketa berlebihan, menzalimi gitu ya. Nah itu amal, tapi dia nggak mengeluarkan dari agama, karena dia tetap Islam, ya. Dia Islam, mengakui Allah, Rasul, kitab-kitab Allah kan, malaikat, hari akhir, ya kan. Cuma karena masih ada penyakitnya, suka bohong, gitu kan, dan sebagainya. Ini adalah nifaq amal, ya, bukan i'tiqad, dan dia nifaq kecil, ya. Jadi dalam hatinya ada iman, ada nifaq juga dua ya. Nifaq ada, imannya ada. Nah, ya. Tapi lama-lama dia bisa jadi berupa keyakinan juga ini kalau keseringan. Ya kan, maka jangan sering-sering, jangan pernah kalau bisa. Jadi ternyata bisa nyampe ke nifaq yang sebenarnya, nifaq tulen, ya. Nifaq murni. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini ya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang barang siapa ada pada dirinya, maka dia menjadi nifaq yang sebenar-benarnya, nifaq yang sesungguhnya, nifaq yang hakiki, ya, nifaq tulen murni. Yang pertama, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa ada pada dirinya salah satu dari 4 perkara ini, maka akan ada pada dirinya salah satu sifat kemunafikan. Yang pertama adalah, tapi tentunya kalau dia belum tobat, belum meninggalkannya. Yang pertama,
idza tumina khan. Apabila diberi amanat dia suka berkhianat, ya. Berkhianat, ya. Dititipin suka mengurangi, kan itu termasuk khianat, ya. Wa iza ahada ghadar. Dan apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa iza hadatsa kadzdzaba. Apabila berkata dia berdusta. Wa iza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dicuek. Di situ kan ngomong kosong, ya. Tidak bisa dipegang ucapannya. Wa iza khasama fajar. Jika dia bersengketa, dia akan zalim, jahat, keji, ya. Nifaq seperti ini merupakan keburukan yang akan merusak karakter orangnya. Jadi sehingga kalau kita lihat di zaman sahabat Rasulullah SAW, mereka suka berlindung dari nifaq perbuatan, ya. Walaupun belum sampai nifaq itikad. Kalau itikad berarti tidak beriman sama sekali. Kalau perbuatan masih ada iman, cuma dalam hatinya terjangkit yang sakit tadi, kan ngeri juga kan. Ini air, ya, air Zam-Zam, tapi ada campuran baygon gitu kan. Kira-kira gimana? Bisa diminum nggak? Kan ngeri juga kan. Tapi kalau hati kita ada iman, tapi ada nifaq juga kan mengerikan juga. Kalau bisa disebut zalim, jangan sampai. Gitu, ya. Di antara fitnah, ya, kekhawatiran Rasulullah SAW atas umatnya adalah manusia itu atau orang beriman itu kena penyakit munafik, terutama orang masalah lidah dan lisan. Lisan itu nggak bertulang, ya. Dia tar, sama gitu, ya, katanya nggak datang. Saya berjanji akan begini, ternyata enggak. Makanya kalau nggak bisa, jangan mudah bersilat lidah, menjanji, pandai berjanji dan sebagainya. Inna akhwafa, sesungguhnya yang aku takuti, yang aku khawatirkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Jadi kaum munafik yang pandai bersilat lidah, ya kan? Lidah nggak bertulang kan? Lidah paling gampang, ya. Mudah menyakiti kan karena lidah. Terus juga mudah berjanji, ya. Nanti kalau saya jadi Pak RT, ya, saya akan gratisin sekolah. Ada ya, Pak RT gratis sekolah. Atau dan lain sebagainya lah, gitu, ya. Kalau saya jadi begini begitu janji, gitu, ya. Baik janji secara komunitas ataupun berjanji pribadi, sama aja, sama-sama janji kan. Janji harus ditepati. Kalau udah bilang udah terjadi, emang saya pernah ngomong gitu ya, gitu. Atau ini dan lain sebagainya, kan udah bersilat lidah, itu gampang gitu, ya. Jadi waktu sampai berbagai ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah orang yang suka munafik lisan, bersilat lidah. Begitu juga dia akan berdusta atas nama Nabi, kadang-kadang. Kita pernah bahas, ya, dosa-dosa besar. Berdusta atas nama Allah. Maksudnya apa berdusta atas nama Allah? Dia berjanji, saya bukan berjanji. Dia mengatakan atau menafsirkan ayat yang bukan itu maksudnya. Ini kan ada ayat, tafsirin, disimpangin, itu bukan maksudnya. Maka itu sampai dia berdusta atas nama Allah. Begitu juga atas nama Nabi. Nabi gak pernah bersabda begini. Tiba-tiba dia bersabda, barang siapa yang begini akan begini. Padahal Nabi gak pernah ucapin. Minjem nama Nabi, jual nama Nabi, ya, berdusta pribadi aja dosa, ya. Minjem nama orang aja dosa kita, ya. Kata si fulan begini, padahal fulan gak ngomong apa-apa. Itu dusta, dosa. Bagaimana kalau berdusta atas nama Nabi? Maka siap-siap menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya, begitu juga dalam pemberitaan dan sebagainya. Jangan membawa Nabi, ya. Nabi atas nama Allah, kalau Allah, kalau Rasulullah, gitu. Nabi berkata demikian, Nabi berkata gini. Hati-hati hadis palsu, ya, hadis maudhu, ya. Karena itu akan termasuk sifat munafik. Jadi kita nggak berasa nih share, ngirim, ya. Jadi munafik kita gara-gara berdusta. Kan saya nggak sengaja, nggak sengaja kalau sering dilakukan, nggak hati-hati, namanya kan. Berarti berdusta juga kan. Ya. Gitu kan ngirim WhatsApp, saya bohong, kan Nabi nggak pernah ngomong, kita kirim. Kalau mengabarkan tentang satu
Muharram, maka dapat begini, terhindar dari ini gitu. Padahal nggak ada hadisnya. Hadis doif kalau ada tuh. Dikirimin ke masyarakat, kirimkan pesan ini ke semua yang ada di HP kamu saat ini. Jadi kan jadi dosa juga. Rasulullah bersabda, wa iyyakum wal kadziba, jauhilah oleh kalian berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena berdusta itu akan mengantar kepada perbuatan dosa, fujur, fujur ya, dosa. Kalau fajar waktu subuh, kalau fujur dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefujuran itu ataupun dosa itu akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sebenarnya perbuatan dosa akan mengantar kepada neraka. Seorang manusia akan senantiasa berdusta dan sengaja berdusta sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Kalau sekali namanya berdusta, 2 kali berdusta, 3 kali barangkali masih berdusta. Tapi kalau keseringan namanya bukan berdusta lagi, pendusta. Ya. Suatu yang sering dikerjakan jadi profesional. Ya, tukang dusta enggak enak ucap tukang dusta. Ya kan? Tukang kayu, karena dia selalu melakukan jual kayu ataupun bisnis kayu, maka dibilang tukang kayu. Ya. Tukang kredit, mesti dia membiasakan dirinya kredit. Ya. Tukang fitnah, membiasakan dirinya memfitnah. Tukang dusta berarti terbiasa dusta. Jadi kalau belum biasa, dia nggak diidentikan kepada pelaku, dia berdusta. Tapi kalau pendusta berarti sering berdusta, ya. Baik umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang mendapat amanah, menjaga harta dan rahasia, dan dia nggak kuat, nggak tahan, ya lebih baik jangan diserahin kepada dirinya, serahin aja langsung. Saya nggak kuat lagi nih jadi Pak RT, jadi RT, jadi RW. Saya serahin ke pemilihan berikutnya ke ini, ya, ke masyarakat. Saya nggak bisa mengemban ini saya serahin. Dengan begitu, ya kan bagus ya, punya harga diri dan terhindar dari sifat tidak amanah. Tapi kalau gara-gara kita jadi RT, kita korupsi, ya kan, pakai harta rakyat se-RW, se-RT maksud saya, maka itu nggak mampu namanya. Lebih baik dia mengundurkan diri, karena kalau enggak menjadi pendusta, maksud saya menjadi khianat, ya, termasuk penyakit nantinya. Lebih baik kita jaga, yang menjaga menahan diri dari hal-hal tersebut, ya. Itu juga kayak bersengketa, masalah tanah, masalah lain sebagainya, berselisih lah gitu ya sama teman, maka kita menjaga jangan sampai kita berlebihan, gitu kan. Merusak nama baik orang, cuma gara-gara salah paham doang, sebarin ke Facebook, ke WhatsApp. Cuma masalah kecil bisa kekeluargaan, gitu. Bisa disebarin, sampai tahu nanti dia bisa minta maaf ataupun mungkin salah paham. Maka itu termasuk terjangkit sifat munafik. Baik umat Islam yang berbahagia, karena Allah sangat sayang Nabi-Nya, sangat sayang kepada umatnya, sehingga mereka atau Nabi ya, Nabi kita memperingatkan kepada kita semua tentang hal ini. Ini berarti serius masalah yang harus kita berhati-hati ya, masalah nifaq ya. Nifaq, riya, ya tadi ya. Karena semuanya harus dihindari karena perbuatan yang haram dilakukan. Baik umat Islam berbahagia, barangkali ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanya ya, seputar nifaq dan riya ini. Nah, saya persilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.